Soalnya memang yang menjadi perbincangan di masyarakat khususnya, wah di rumah sakit anu menolak pasien, nggak dilayan-layanin, jangan datang ke rumah sakit itu, nggak bagus, nggak di, penanganannya lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel RSUD Indramayu. Senang sekali saya Dr. Stephen Saputro kembali berjumpa dengan sobat RSUD Indramayu. Salam sehat untuk kita semuanya. Setiap orang ingin pastinya merasakan kesehatan dan tidak mau merasakan kesakitan. Tetapi yang namanya manusia pasti pernah mengalami sakit. Dan ketika dia sakit, entah itu diri pribadinya, keluarga, sanak, dan semuanya orang-orang tercinta sakit, pastinya mereka membutuhkan pertolongan kesehatan. Mereka akan datang ke klinik ataupun ke fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, tentunya akan datang ke klinik, poliklinik, ataupun ke instalasi gawat darurat. Tetapi apakah semua pasien dengan penyakit tersebut harus datang ke IGD atau bagaimana? Kita akan bahas tuntas pada podcast RSUD Indramayu kali ini, dan kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, dua dokter sekaligus yang merupakan dokter yang bekerja di RSUD Indramayu, dan kita sambut dulu sobat RSUD Indramayu. Yang pertama adalah Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Indramayu, Dr. Wahyu Waspodo, spesialis bedah, dan juga Dr. Johari Tony, dokter jaga IGD RSUD Indramayu. Apa kabar dokter-dokter semua? Sehat. Alhamdulillah, baik-baik semuanya. Kalau nggak sehat pasti nggak datang ke sini, sobat Indramayu. Itu dia. Ya, sobat RSUD Indramayu merupakan dokter yang bekerja di RSUD Indramayu. Dokter Wahyu merupakan spesialis bedah, dan juga Dr. Johari Tony merupakan dokter yang berjaga di instalasi gawat darurat. Mungkin dok begini, sobat RSUD Indramayu ini penasaran dengan dokter. Bisa perkenalan sedikit, spill sedikit gitu dok, tentang apa namanya riwayat dokter dan hidup pekerjaan dokter di RSUD Indramayu. Mangga, mungkin Dokter Wahyu terlebih dahulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dr. Wahyu Waspodo, spesialis bedah. Saya sudah bekerja di Indramayu selama 14 tahun. 14 tahun sudah di Indramayu selama 14 tahun. Saya dulunya sekolah di RSAS di Unpad. Unpad. Tadi kita satu alma mater. Senior siap. Ya, Unpad di sana, dan setelah lulus langsung lulus tahun 2008 langsung bekerja di RSUD Indramayu. RSUD langsung ya dok ya? Ya, sampai sekarang. Dan saat ini saya jabatannya sebagai Kepala Instalasi Gawat Darurat. Instalasi Gawat Darurat di RSUD Indramayu. Betul. Ya. Samping sini pun saya juga bekerja di RSUD Sentot. Patrol dok ya? Patrol ya. Iya. Selain di sini. Selain sebagai kepala IGD dok, itu dokter sebagai apa lagi di RSUD Indramayu? Saya di Indramayu juga sebagai ketua komite medik. Ketua komite medik ya dok? Ketua komite medik di RSUD Indramayu. Jadi luar biasa sekali sobat RSUD Indramayu, dokter yang punya jabatan di RSUD Indramayu. Selain sebagai kepala instalasi gawat darurat, Dr. Wahyu juga sebagai ketua komite medik. Oke, terima kasih Dr. Wahyu. Dan ada juga Dr. Johari Tony di sini. Mangga Dr. Johari. Terima kasih Dr. Stephen. Selamat pagi semuanya. Saya bekerja di Indramayu sudah cukup lama sebenarnya. Oke. Januari ini saya 23 tahun di Indramayu. 23 tahun. 23 tahun. Asli mana dok sebetulnya? Sebenarnya saya asli dari Kalimantan. Kalimantan. Pontianak. Kok bisa terdampar di Indramayu dok? Karena kuliahnya di Jakarta. Kemudian dulu itu PTT. PTT di Indramayu, kemudian berlanjut menjadi pegawai negeri di sini. Pegawai negeri di sini. Jadi sebenarnya sejarah IGD kita, kalau boleh dibilang sejarah, saya mengikuti dari zaman dulu sampai sekarang. Berarti sudah. Jadi kita lihat perkembangannya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu kita tahu bagaimana perkembangannya. Kemudian ya sebelum Dokter Stephen tanya,
selain di IGD, saya juga di Kesmik di tim JKN. Tim JKN juga, Saya ya, ketua Dok? tim JKN di sini dan sehari-hari juga saya di dokter ruangan di ruang hemodialisa. Hemodialisis. Nanti kalau kita ada kesempatan kita juga bisa ngobrol-ngobrol mengenai hemodialisa Wah, atau boleh banget, Dok. hemodialisis atau cuci darah supaya masyarakat juga tahu. Betul. Yang lebih penting adalah bagaimana mencegah supaya jangan sampai jatuh ke step cuci darah. Iya, betul. Kira-kira seperti itu, Iya. Dr. Stephen. Hemodialisis memang momok yang menarik untuk dibicarakan, Dok. Betul. Karena banyak juga pasien-pasien kita atau warga Indramayu yang mungkin sering cuci darah setiap minggunya, sekali dua kali seminggu gitu kan, Dok ya? Iya. Seperti itu. Mungkin nanti kita rencanakan Sobat RSUD Indramayu berbicara tentang hemodialisis atau cuci darah. Oke, kita kembali kepada tema bahwasanya kita membicarakan tentang, karena kita mengundang orang-orang IGD di sini, kita pastinya akan membahas tentang apa sih itu instalasi gawat darurat sebetulnya. Dan juga apa saja yang ada di dalamnya, dan kita akan bahas seluk-beluk semuanya tentang instalasi gawat darurat khususnya di RSUD Indramayu. Oke, mungkin untuk pertanyaan pembuka nih, Dok, untuk introduction juga kepada masyarakat atau sobat RSUD Indramayu ya. Itu sebetulnya IGD itu apa sih, Dok? Tempat apa itu sebetulnya? IGD itu sesuai dengan singkatannya adalah instalasi gawat darurat. Aha. Jadi sebenarnya adalah pasien-pasien yang mengalami gejala klinis yang mengancam jiwa Aha. atau yang akan menyebabkan kecacatan. Oke. Berikutnya, nah itu kita tangani segera sesuai dengan keadaan klinis pasiennya. Jadi sebenarnya tidak semua pasien-pasien yang, kalau semua pasien yang tidak mengancam jiwa ya kita tidak akan tangani di IGD, Iya, oke. atau mencegah sesuai dengan judulnya. Aha. Nah, tapi bukan berarti kita tidak menerima pasien, semuanya pasien yang tidak terima, kita pasien terima, cuma nanti mungkin di dalam situnya ada edukasi-edukasi ke masyarakat bahwa IGD itu untuk jenis pasien yang Bapak alami ini, gejala klinis Bapak alami ini tidak bisa masuk ke IGD karena tidak mengancam jiwa dan untuk tidak menyebabkan bakalan menjadi suatu kecacatan pada pasien. Jadi yang istilahnya yang gawat darurat, yang istilah gawat itu kan mengancam. Betul. Kalau darurat itu yang kejadian tiba-tiba yang menyebabkan dia harus masuk ke IGD. Contohnya seperti kecelakaan segala macam yang kira-kira yang. Tapi kalau yang pasien-pasien yang tidak seperti begitu ya kita tidak bisa. Karena IGD juga kan tempatnya terbatas. Betul. Sedangkan istilahnya gawat darurat kita sifatnya adalah untuk menyelamatkan pasien, lebih cenderung untuk menyelamatkan pasien segera. Iya. Jadi kalau pasien yang bukan yang gawat datang itu, ya mungkin kita akan memberikan edukasi. Mungkin kalau pasiennya bisa diberikan obat-obatan yang istilahnya sih gini, pasien datang mungkin dia akan dipulangkan kembali. Dengan pemberian obat atau tapi obat tidak pulang ya, Dok, ya? atau enggak nanti dianjurkan oleh dokter IGD-nya tuh sebaiknya ke poliklinik. Karena tidak gawat darurat. Tapi dia tidak akan bisa masuk ruangan. Selama ini kan kadang-kadang masyarakat datang ke IGD itu pokoknya pengen dirawat aja. Padahal kita harus bisa membedakan bahwa IGD itu sesuatu yang memang sesuai dengan kepanjangannya instalasi gawat darurat. Dia memang pasien-pasien yang gawat darurat yang mengancam jiwa dan mencegah untuk terjadinya kecacatan. Betul. Pada pasien. Memang kebanyakan itu kalau misalkan pasien datang ke IGD itu pengennya dirawat. Oh saya sih ya. Kalau saya itu kalau misalkan sakit, amit-amit tapi ya. Iya. Amit-amit sakit datang ke IGD, ya pengen cepat pulang, nggak mau dirawat. Takut jarum suntik soalnya. Yang diinfus. Oke. Berbicara tentang gawat darurat nih, Dok. Dari judul gawat darurat tersebut ini. Kan kadang-kadang ada persepsi masyarakat yang berbeda antara dokter dan juga masyarakat awam sebetulnya. Yang dikategorikan sebagai gawat darurat itu seperti apa, Dok? Kadang-kadang pasien misalkan batuk aja lama misalkan atau gimana, langsung ke IGD larinya. Itu seperti apa, Dok? Yang sebetulnya dikategorikan sebagai sebuah kegawat daruratan. Sebenarnya sih kalau dari istilahnya instalasi gawat darurat itu sebenarnya sudah jelas sih sebenarnya. Sebenarnya sudah clear sih, karena yang pasien-pasien yang datang ke gawat darurat itu emang secara definisinya ya yang mengancam jiwa dan mencegah kecacatan pada pasien. Nah,
Kalau yang kira-kira contoh gawatnya kayak kecelakaan yang dia memang penurunan kesadaran yang harus segera penanganan. Karena juga kan karena kan di IGD itu ada triase. Ya, triase Triase yang itu apa, Dok? triase itu ada pilihan-pilihan yang memang harus segera ditangani. Oke. Nah, kadang-kadang masyarakat itu juga merasa seperti kayak tidak dilayani. Aha. Nah, itu seperti dia. kayak seringnya kan, Iya. wah saya ke IGD nggak dilayani, marah-marah. Sebenarnya sih nggak begitu, karena kita sebagai dokter IGD harus memilih. Pasien datang kan kita tidak bisa menentukan satu apa dua pasien, kadang langsung Oke. langsung 2, 3, 4. Iya, Nah, iya. kita akan memilih mana dulu yang harus ditangani lebih dahulu. Jadi tidak first come first serve ya. Ya, bukan Yang datang duluan langsung ditangani. Tidak. Tapi memang harus dilihat dulu kondisi pasien. Kondisi seperti pasiennya. apa. Apakah suatu yang mungkin diprioritaskan karena ada sesuatu hal itu ditangani lebih dulu, sedangkan Iya. sedangkan yang biasa-biasa saja katakan seperti itu mungkin akan di nomor 2, nomor 3 seperti itu, Dok ya. Ya, karena mungkin seperti kayaknya ini kok perawat sama dokter kayak membiarkan saya. Padahal kita sedang mungkin dokter sama perawatnya sedang fokus ke satu pasien yang memang di gawat darurat. Jadi seperti kayak terabaikan, bukan terabaikan, kita memang di IGD itu memang tujuannya untuk yang pasien yang Di gawat darurat itu ya? yang kita tujukan. Kalau yang kita menurut kita ini pasien tidak gawat darurat, ya kita tidak akan bukan tidak melayani, tapi tidak memprioritaskan terutama untuk Betul. tapi yang memang harus. Nah, itu kan kalau kadang-kadang satu pasien kita butuh beberapa orang untuk menangani segala macam. Nah, itu kan seolah-olah seperti kayak yang keluarga yang lain, ini kok itu aja yang lain duluan. maksudku itu Ada protes gitu kan. protes kenapa ya itu aja yang dikerjakan, kita kok enggak, padahal bukan tidak kita selesaikan dulu gawat daruratnya, klinis pasiennya dulu yang gawatnya kita bikin dia membaik dari sebelum dia datang saat dia datang awal. Ya, kita memberikan yang terbaik dulu pada pasien itu, baru setelah dia agak mungkin istilahnya di IGD itu sudah mulai stabil. Oke. Nah, baru kita ke pasien yang selanjutnya yang mungkin yang bertahap lah sampai yang tidak gawat darurat. Betul. Nah, kalau tidak gawat mungkin kita akan berikan edukasi, Pak, sebaiknya begini, cuma begini aja. Memang akan diperiksa juga, nggak mungkin nggak diperiksa, pasti diperiksa. Cuma ini tidak masuk kriteria gawat darurat. Nah, mungkin dianjurkan untuk ke poliklinik atau akan diberikan obat, nanti kontrol pulang untuk ke poliklinik. Soalnya memang yang menjadi perbincangan di masyarakat khususnya, wah di rumah sakit menolak pasien, nggak dilayan-layanin, jangan datang ke rumah sakit itu, nggak bagus, penanganannya lambat dan sebagainya. Ternyata memang ada memang aturan main seperti itu ya Sobat RSUD Indramayu. Jadi bukannya tidak dilayani, Dok ya, tetapi memang ada prioritas tertentu sesuai dengan kondisi klinis dari pasien tersebut. Apakah ini gawat darurat ataupun yang biasa-biasa saja, ada triase. Makanya Dokter Jo barangkali punya pengalaman sesuatu ada di IGD tersebut ketika ada pasien datang gitu kan, pasien datang ke IGD membutuhkan pertolongan gitu kan, dan mungkin pasien di IGD sedang hektik gitu, Dok. Itu bisa digambarkan atau disampaikan pada masyarakat gimana vibes-nya, gimana rasanya gitu, Dok, di IGD itu. Oke. Saya melengkapi sedikit dulu apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Wahyu sebenarnya. Yang disampaikan Dr. Wahyu itu sebenarnya sudah tergambarkan semua. Jadi masyarakat itu perlu tahu bahwa rumah sakit itu sebenarnya tidak pernah menolak pasien di IGD. Itu sudah jelas, itu semua akan dilayani. Yang jadi persoalan adalah kenapa? Itu persepsi. Seperti yang tadi Dr. Wahyu sampaikan, di IGD itu bukan pasien yang datang pertama kali itu harus kita layani pertama kali. Tentu dokter-dokter di IGD mereka bisa ada assessment mana yang perlu didahulukan, diprioritaskan dulu, karena itu kalau gawat darurat kan itu menyangkut itu ya, menyelamatkan nyawa dan mencegah catatan. Karena ada kriteria pasien gawat darurat, ada seperti yang disampaikan Dr. Wahyu. Kemudian ada juga pasien-pasien yang sebenarnya gawat tapi tidak darurat. Apa tuh, Dok, gawat tidak darurat itu seperti apa? Mungkin pengertian masyarakat kita pakai bahasa awam saja ya. Gawat tapi tidak darurat. Saya kasih contoh, pasien stadium 3 atau stadium 4. Gawat nggak? Itu gawat.
Itu gawat sebenarnya. Tapi darurat nggak? Tidak. Karena pasien-pasien udah stadium-stadium lanjut, justru kita paliatif. Ya, kita menanganinya justru untuk membuat pasien nyaman kan, karena mungkin sudah tidak bisa sembuh. Itu pasien gawat, tapi tidak darurat. Kemudian ada nggak ya pasien darurat tapi tidak gawat? Ada juga. Lagi bersihin, contoh juga ya contoh, bersihin jendela, kemudian pas kena kacanya pecah, kena gores dan sebagainya. Berdarah dan sebagainya. Itu tidak gawat, tapi itu darurat kan, karena perlu penanganan segera kan, mungkin harus di-hacking, dijahit supaya perdarahannya berhenti. Dan ada satu lagi sebenarnya kategorinya tuh, pasien tidak gawat, tidak darurat. Nah, apa ini persoalan. Tidak darurat, Tidak gawat, tidak darurat. Nah, ini akan jadi persoalan lagi. Kenapa? Kenapa jadi persoalan? Pasien-pasien demikian untuk peserta BPJS, kalau kita klaim karena pasien ini berobat ke IGD, klaimnya akan sulit dipenuhi. Karena memang BPJS juga punya kriteria. Nggak bisa semua orang itu, semua kasus itu bisa diklaim nanti oleh ke BPJS. Jika hanya contoh ya dokter Wahyu juga ini, saya cuma gatal-gatal nih, kemudian ke IGD misalnya, tentu diagnosa bisa, kita IGD layanin bisa. Tapi kalau itu peserta BPJS, itu untuk hal-hal seperti ini cuma gatal, misalnya dermatitis atau apa yang gatal-gatal kulit, tiba-tiba tengah malam jerawatan datang ke IGD, jerawatan. Itu tidak bisa, tidak bisa. Jadi masyarakat juga perlu tahu bahwa tidak semua pasien ke IGD layani, kita tetap layani. Kita kan institusi kesehatan, kita harus melayani semua. Tapi tidak bisa semua diklaim. Itulah yang membuat salah pengertian antara pasien yang ke IGD dengan pihak rumah sakit. Kemudian kita baca di medsos, di mana pasien ditolak di IGD dan sebagainya. Ya, mungkin. Memang yang banyak dimunculkan itu ya karena merasa itu persepsi tadi sebetulnya. Betul. Ya, memang perlu edukasi yang lebih luas kepada masyarakat bahwasanya memang rumah sakit itu tidak pernah menolak pasien atau menolak pelayanan di IGD. Tapi memang punya aturan main tertentu yang memang masyarakat harus pahami juga. Bahwasanya ya di IGD hektik tetap ya. Banyak kasus, banyak pasien juga, banyak kasus juga. Tuh. Jadi bukan 1-2 orang saja yang tangani, bukan Anda saja, tapi banyak orang-orang ataupun masyarakat yang membutuhkan pertolongan mungkin segera, dia kasusnya gawat dan juga darurat, itu yang mungkin akan diprioritaskan. Mungkin seperti itu Dr. Albert. Tapi ada tambahan dari saya. Memang kadang-kadang masyarakat itu kalau sudah merasa punya BPJS itu dia akan merasa dia bisa semua bisa apapun lakukan dengan satu kartu itu BPJS. Kunci Inggris. Ya, semua memang, bisa. Sebenarnya tidak menyalahkan juga ke masyarakatnya ya. Mungkin dia mendapatkan kartu BPJS-nya tapi dia tidak tahu juga aturan-aturan yang ada di BPJS-nya. Syarat-syaratnya. Sedangkan BPJS juga punya aturan-aturan sendiri yang kita harus menjalankan aturan itu. Kalau kita tidak ikutin aturan itu, istilah kasarnya mereka tidak akan mengklaim. Benar. Itu contohnya kalau dia sampai masuk ke IGD, terus masyarakat ini otot masuk ke, akhirnya minta dirawat segala macam, padahal dia nggak masuk kriteria IGD menurut BPJS. Dia akan masuk ke ruangan. Nah itu sampai pulang pun dia, kalau karena mungkin kita merasa ya sudah daripada nanti ribut atau segala macam gitu ya. Sebenarnya nantinya buntutnya nggak bagus itu buat rumah sakit, dia tidak, selama dia pulang sampai ke rumah kalau setelah dirawat segala macam itu tidak bisa diklaim. Nah itu kan jadi rugi bandar juga dok ya. Gitu ya. Kasarnya buat kami nih, karena kan kita juga diminta untuk mengikuti aturan BPJS. Kalau kamu tidak ikut aturan BPJS ya kamu nggak akan bisa diklaim BPJS-nya. Dan kalau kita seperti begitu terus kan bahaya juga buat rumah sakitnya. Karena kan rumah sakit juga harus membayar dan sebagai banyak hal ya dok ya, obat, alkes, obat penunjang segala macam. Kalau kita tidak, sedangkan kita BLUD kan juga dari BPJS. Nah, kalau masalah BPJS yang aturan-aturan seperti begitu mungkin Dr. Jo lebih mengerti karena dia sebagai ketua JKN di sini. Nah mungkin Dr. Jo lebih paham untuk lebih menerangkan ke masyarakat tentang JKN BPJS. Kita tarik sedikit. Tadi menanyakan saya mengenai pengalaman. Sekarang itu saya melihat ada perubahan pola masyarakat. Dulu waktu saya jaga IGD, kalau memang kita memutuskan pasien itu harus dirawat,
keluarga pasien itu pada rata-rata mundur, kemudian nego lah supaya pasien itu tidak usah dirawat. Itu. Sekarang masih berprinsip seperti itu, Dok. Nah, siapa sih mau dirawat bersama ya, orang-orang sakit itu, takut betul. keluar dan sebagainya. Ya, tapi betul. sekarang ini sudah ada perubahan pola. Karena dokter setelah asesmen dan memutuskan itu dirawat, menurut saya itu memang perlu dirawat. Dari pemeriksaan klinis, penunjang, sebagainya. Oh, ini pasien harus dirawat sebenarnya. Tapi zaman dulu 15 tahun yang lalu kita memutuskan pasien dirawat nih, keluarga pasti menolak, nego nggak usah lah dok, berobat jalanan. Sekarang terjadi adalah kebalikannya. Sebenarnya setelah kita asesmen, pasien ini tidak perlu dirawat pasiennya sebenarnya, tapi keluarga atau apa, dok dirawat aja deh sehari saja dan sebagainya, pingin dirawat sekarang. Nah, yang terjadi apa itu, dok? Karena seperti yang disampaikan oleh dokter Wahyu, mungkin karena era BPJS itu membuat banyak sekali hal yang berubah. Merasa ya tidak khawatir kan, biaya saya tidak usah keluar biaya, saya ini kemudian. Make sense. Tapi masyarakat sobat RSUD Indramayu juga perlu tahu bahwa kalau memang tidak perlu dirawat, kalau kita dirawat, kita merasakan dirawat, itu ada resiko. Rumah sakit itu tentu terjadi resiko penularan tinggi dan sebagainya. Mungkin ada virus, mungkin ada bakteri dan sebagainya. Hal-hal yang sebenarnya bisa kita hindarkan sebenarnya itu. Bisa kita hindari itu sebenarnya. Cuman kalau memang harus masuk dan dirawat, dalam tanda petik itu terpaksalah memang sudah harus masuk kan. Tapi kalau memang tidak perlu, jangan memaksakan sebenarnya. Kemudian yang tadi yang disampaikan oleh Dr. Wahyu, yaitu kan mengenai ada hal-hal tertentu, ada syarat-syarat tertentu dari BPJS kita untuk mengklaimkan kan. Jadi tidak semua penyakit atau yang kita rawat itu kita bisa klaimkan. Karena memang kalau tidak memenuhi syarat tertentu ya tidak bisa diklaim. Saya kasih contoh sekarang. Karena aturan harus dijalankan. Aturan memang harus dijalankan. Untuk kasus-kasus seperti contoh yang tidak ditangani, misalnya contoh yang tidak ditangani. Nah, perawatan kosmetik, estetik misalnya. Saya mau ini itu tentu tidak bisa diklaim. Tidak bisa diklaim yang begitu ya. Tidak bisa diklaim, itu jelas. Kemudian gini, penyakit yang disebabkan oleh kesalahan diri sendiri. Kecelakaan misalnya. Saya kecelakaan kok tidak bisa diklaim. Ternyata orangnya mabuk. Itu misalkan menyetir dalam keadaan mabuk, dia kecelakaan, datang dia kelihatan masih dalam kandungan alkohol gitu, dok, dalam itu tidak bisa diklaim. Itu tidak bisa diklaim. Akibat perbuatan sendiri kan. Kemudian percobaan bunuh diri, tentamen suicide. Meskipun itu luka dan sebagainya, itu tidak bisa diklaim. Masyarakat juga harus tahu bahwa tidak semua itu penyakit itu kemudian bisa kita klaimkan sebenarnya. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan. Tapi ya secara umum sih rata-rata bisa lah. Secara umum kita bisa ini. Ada kasus-kasus tertentu yang mungkin kata masyarakat, ini saya sakit nih, saya ada luka nih, gitu kan. Tapi ternyata diakibatkan oleh perbuatan diri sendiri, itu tidak bisa diklaim. Kemudian ada satu hal lagi yang masyarakat yang perlu tahu banget sebenarnya. Kejadian luka atau apapun yang disebabkan oleh tindakan kriminal, BPJS tidak menanggung itu. Even yang kriminal pun tidak menanggung karena memang ada aturannya, ada perpresnya sebenarnya. Untuk hal-hal demikian itu sebenarnya bisa dimintakan ke lembaga perlindungan saksi dan korban sebenarnya. Cuman ini di sini kita agak kesulitan kan. Jadi luka atau apa, tindakan atau apa yang perlu dilakukan akibat perbuatan kriminal itu memang tidak ditanggung oleh BPJS sebenarnya, tapi ditanggung oleh pihak lain, LPSK, perlindungan saksi dan korban lembaga ini. Contoh yang kriminal misalkan dibobol rumahnya misalkan, atau korban begal misalnya atau apa sebenarnya itu kan kriminal. Dan itu prosesnya bisa jadi lebih panjang sebenarnya. Berarti dengan mekanisme apapun orang-orang yang terkena tindakan kriminal itu sebetulnya tidak bisa diklaim BPJS. Apalagi kasusnya udah jadi kasus legal ya, kemudian ada kepolisian dan ada penyelidikan dan penyidikan dan sebagainya. Kita akan kesulitan. Kadang-kadang itu ketika ada kasus tersebut dan datang ke IGD dan serasa dia ditolak, dia keluar kemana-mana. Jadi image dari suatu rumah sakit tersebut kan jadi pasien ditolak. Gitu. Itu sebenarnya
Makanya kita perlu informasikan juga dan kita perlu meningkatkan awareness pasien. Mereka harus tahu juga. Tapi misalnya untuk korban bagaimanapun ya dok, korban kriminal atau apapun juga kita pasti kita tangani. Itu tidak mungkin. Itu soalnya itu mungkin urusan Ini hanya belakang untuk lah. pengetahuan pasien Biar sebagai pasien ini. tahu. Jadi jangan ada salah pengertian. Kok saya udah secara BPJS, kok saya nggak bisa? Misalnya seperti itu. Jadi memang perlu tahu ada syarat-syarat meskipun menurut saya sangat ringan sebenarnya. Tapi hal-hal yang demikian mungkin masyarakat juga belum paham terinformasikan dengan tersosialisasikan dengan baik. Contoh betul. seperti kayak kecelakaan tunggal juga, tidak semua kecelakaan tunggal bisa diklaim BPJS. Oke. Sebenarnya kecelakaan tunggal itu semua kecelakaan kan ada kerjasama dengan Jasara Harja. Ya, betul. Jasara Harja ini ya ini sekedar informasi. Jasara Harja itu menanggung sampai 20 juta. Di atas 20 juta itu kalau dia peserta BPJS, kelebihannya itu selebihnya itu BPJS yang menanggung. Tapi kalau kecelakaan tunggal itu Jasara Harja tidak menanggung. Yang tunggal tidak menanggung. Tapi misalnya ada musuh, ada lawannya. tapi gitu. BPJS nanggung. BPJS nanggung. BPJS nanggung. Tapi ada syaratnya juga. Ya, Ada jangan terms and mabok. conditionnya juga. Jadi maju kena mundur kena. Yang iya. kecelakaan tadi. Nah, itu sekarang kronologis pasien juga kecelakaan juga kita harus lihat. Iya. Kalau Iya. jangan tiba-tiba ujuk-ujuk pasien ini apa sih yang jatuh sampai ke sawah? Iya. Emang sawah salah apa? Ujuk-ujuk pasien kenapa naik motor ada di sawah? Nah, Kan itu iya. kalau kronologisnya seperti begitu kan kita nggak bisa juga itu, Iya. kecuali kalau yang Mungkin itu bisa dikatakan sebagai kecelakaan atas kesalahan sendiri mungkin dok. Gini. Kadang-kadang orang jatuh dari pohon patah, Iya. misalnya nih, Oke. ya. Itu sebenarnya ditanggung dong. tanggung. Itu ditanggung. Tapi ya jangan dibikin-bikin, jangan dibuat-buat dan jangan dikarang-karang. Oke. Saya pernah membaca untuk hal-hal yang di luar, misalnya ada tindakan patah tulang dan sebagainya, ya, misalnya ada tindakan, itu kita perlu pasien itu perlu membuat kronologis. Oke. Kronologis peristiwanya. Alur ceritanya seperti apa dia bisa jatuh dan bisa patah kakinya misalkan. gitu. Ya, seperti yang disampaikan oleh dokter Wahyu tadi. Aha. Tapi kronologis itu mbok ya yang agak-agak logis ya. Jatuh di sawah, patah tulang paha, misalnya itu rasanya agak tidak mungkin Ya seperti sekiranya itu. agak make sense gitulah kronologisnya. Betul, masuk Kalau untuk akal. BPJS akan nanggung kalau kecelakaan Iya. segala macam, tapi ya dilihat juga kronologisnya gimana. Iya kan? Nah, Sampai dikarang-karang seperti itu ya dok ya. betul. Karena banyak sekali hal-hal tertentu yang memang kita di JKN itu kita ada tim CASMIC ya, kita yang perlu tahu juga misalnya, oh diagnosanya ini, penunjangnya apa dan sebagainya. Karena BPJS tentu melihat hitam di atas putih. Anda bisa menegakkan diagnosa seperti ini, ya tentu ada penunjangnya apa, lab kah, radiologi kah, misalnya CT scan atau USG dan sebagainya. Oke. Jadi ya memang itu perlu masyarakat juga tahu itu. Oke. Seperti itu dokter Oke. Stephen ya. Ya ini sekedar gambaran buat masyarakat. Seperti itulah keadaannya. Jadi buat sebagai masukan dari masyarakat, buat masukan ke masyarakat. Oh kayak begini bisa, oh kayak begini nggak bisa. Nah, yang khusus yang mempunyai BPJS ya. Betul. Kalau masyarakat kalau umum atau enggak yang dari Pemda biasanya lebih Ya, betul lebih ini. Iya, persyaratan lebih murah. Lebih mudah. lebih mudah. Lebih mudah kalau yang dari, karena kan selain BPJS juga ada ya kita istilahnya SKTM sekarang. Ada Ya, dari ya, itu SKTM. salah satu pelayanan dari Pemda dari Pemda kita untuk masyarakat Indramayu. Oke. Berarti memang sekali lagi bahwasanya BPJS itu bukan kartu dewa yang bisa menebus segala kasus. Ada Dimanapun persyaratan. ada persyaratan, ada terms and conditionnya berlaku. Iya. Karena BPJS juga punya aturan sendiri sih. Nah, yang mungkin masyarakat tidak tahu, jadi yang akhirnya kita dibenturkan ke masyarakat yang harus memberitahukan. Jadi masyarakat taunya kita yang salah. Padahal kita aturannya ada itu yang ya kita emang harus memberitahukan ke pasien. Oke, sebelum ke terakhir nih dok, pengalaman terburuk selama di IGD dok, bisa disertakan? Pengalaman terburuk sih ya nggak ada ya, karena kita senang-senang saja karena pasien kita di IGD seperti juga ini. Tapi saya pernah sekaligus datang kecelakaan. Nah ini saya cerita sedikit. Kecelakaan bak terbuka dan kebetulan yang datang itu sekaligus datang 14
mobil bak terbuka, Ya, terbalik. terbalik, kecelakaan, luka semua. Iya, luka semua dan itu 14. Istilahnya dari anak-anak kecil sampai nenek-nenek itu waktu itu lebaran ya 14. Bagaimana Pas kita lebaran itu dong? Iya, Lebaran, lebaran. kecelakaan. Nah, 14 orang. Oke. oke. Jadi kita membayangkan kan pasien itu terpaksa harus dibaringkan di lantai juga. Yang menangis, yang merintih kesakitan, yang teriak-teriak. Nah, hal-hal seperti ini masyarakat perlu tahu. Kalau misalnya kebetulan dia ke IGD, misalnya ke IGD, itulah fungsinya yang disampaikan oleh Dr. Wahyu tadi. Itu ada triase. Triase itu kalau kita ke IGD kita sering melihat kan itu ada garis-garis, ada garis hitam, merah, kuning dan hijau. Oke. Nah, masyarakat perlu mengerti. Teman-teman tentu perawat, nakes, dokter, mereka triase dulu. Ini pasien ini apakah akan langsung ditangani? Pasien ini apakah kesannya kadang-kadang orang tidak mengerti bahwa ini pasien sudah gawat, sudah hampir meninggal kok masa ditinggal. Betul. Nah, itu yang terjadi kenapa? Pasien masyarakat perlu tahu bahwa yang terjadi adalah pasien itu kita assessment itu sudah tidak mungkin tertolong. Mungkin dalam 1-2 menit itu pasien akan meninggal. Ini yang sering salah Nah, di masyarakat. Kok Jadi, tega sih? Kok tega sih? Padahal kita menolong yang kemungkinan tertolong. harapannya lebih harapannya besar. lebih besar itu kita Nah. lebih Jadi prioritas. kadang-kadang begini, Dok. Dia merasa ini gawat darurat. Ya, udah kritis. Tapi sebagai dokter yang punya isi, masyarakat ini secara medis ya, kita Iya. ngomong secara takdir Iya. ya. Secara medis bahwasanya dia, wah ini pasien ini Ya. harapan hidupnya mungkin kecil. Kecil sudah Kita ini. lebih fokus pada pasiennya, mungkin kemungkinan buat recovery lebih besar. Betul. harapan hidupnya ya. Iya. Harapan hidupnya, Jadi betul. kita Iya. lebih memprioritaskan Itu kan. harapan hidupnya lebih baik. Itu masyarakat jangan salah mengerti. Jadi Ini yang seperti penting, tadi itu. Ini yang penting sobat ini penting. Nah. Jadi jangan sampai ada ada anggapan bahwasanya pasien yang terminal katakan gitu Ya, pasien-pasien yang sudah terminal. mungkin memiliki harapan hidup yang kecil itu jangan dipersepsikan sebagai itu ditelantarkan di IGD. Ternyata ada alasan di balik itu semua. Dokter Betul. sudah memiliki asesmen yang lebih mumpuni. Betul. Ini menilai pasien ini secara medis harapan hidupnya mungkin kecil sehingga ya mau diapakan juga mungkin hanya udah menolong kecil. sedikit tapi Iya. lama-lama bisa plus juga mungkin gitu ya. Justru yang punya harapan kita tinggal malah dia bisa menjadi memburuk kan. Betul. Betul. Itu prioritas. Memang kita mau, kalau kita mau kita tolong semua sebenarnya. Aha. Tapi resources di IGD itu pasti terbatas. Betul. Apalagi tiba-tiba datang pasien banyak. Jadi pasien sering saya mendengar keluhan itu, saya datang duluan kok dia yang tolong duluan, dia yang ditangani duluan. Masyarakat kami harapkan juga bisa mengerti sebenarnya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, kita sudah ngobrol cukup lama ya. Untuk yang terakhir, saya bisa sampaikan kepada masyarakat, Dok, jadi kira-kira apa sih sebenarnya yang kami ke IGD itu kapan sih? Kondisi apa yang membuat kami harus ke IGD? Iya. Itu kriterianya banyak. Itu ada puluhan sebenarnya pasien A, B, C, D. Itu nggak mungkin dihafal. Tapi saya bisa berikan tips sebenarnya. Masyarakat kapan harus ke IGD? Yang pertama, yang pertama, kapan Anda ke IGD? Yang pertama itu adalah penyakit atau apa yang membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, atau membahayakan lingkungan. Saya kasih contoh supaya jauh lebih gampang dimengerti. Oke. Nah, misalnya dia ada gangguan jiwa, dia mau coba bunuh diri, atau melukai orang lain, atau bahkan membakar atau apa, atau mungkin dia penyalahgunaan obat atau misal alkohol sehingga dia mengganggu lingkungan dan sebagainya. Membahayakan lingkungan istilahnya. Membahayakan Oke. lingkungan, diri sendiri, orang lain. Itu harus berangkat. Itu harus dibawa ke IGD sebenarnya. Yang kedua, cara yang paling gampang itu adalah tipsnya. Saya kasih tipsnya seperti apa? Bayangkan dari atas dulu. Bayangkan dari atas dulu. Kalau orang penurunan kesadaran, ini tidak sadar nih. Ini dicoba dibangunkan kok nggak bisa. Oke. Bawa ke IGD. Saya punya pengalaman banyak orang tidak sadar. Sebenarnya kasusnya stroke. Dia sudah bawa kemana-mana dulu. Udah disembur, udah di mana 3 hari baru bawa ke IGD. Di alternatif dulu baru ke medis. Betul. Tapi pas di medis dia meninggal disalahin dokternya. Nah, ya. Ada yang 3 hari tidak sadar bawa ke IGD nuntut kita untuk sadar. Padahal sudah ini kan, golden period sudah dilewati. Jadi masyarakat ingat, dari atas kesadaran dulu. Kesadaran turun ke bawah. Kalau orang yang sesak, bawalah ke IGD. Oke. Pasti ada persoalan. Apakah dia di jantung, apakah dia di paru, itu perlu ke IGD. Kemudian soal sirkulasi, tiba-tiba ini semua dingin nih. Tiba-tiba ini semua dingin, ini kok dipanggil kok teler aja, dipanggil kok nggak mau bangun, kemudian ekstremitas kaki tangan semua dingin, nadi teraba kok nggak kuat dan sebagainya. Bawa ke IGD. Termasuk Ingat ya? yang febris juga dok, yang demam. Ya, demam tinggi, demam ya, yang cukup gimana tinggi. dulu? Nah, ya, misalnya kan. Jadi ingat,
membahayakan diri sendiri, lingkungan, orang lain, penurunan kesadaran, sesak. Kemudian yang kedua lagi supaya ini jembatan keledainya jauh lebih gampang. Nah, kemudian yang terakhir apaan? Apalagi sebenarnya ya kasus-kasus darurat ya dok ya. Kalau luka atau tertusuk atau apa, kecelakaan, tertusuk paku atau apa, itu tentu silakan dibawa ke IGD. Pasti itu termasuk kriteria gawat darurat, apapun atau gawat tidak darurat atau dirawat darurat tidak gawat. Itu pasti bisa kita tangani. Jadi masyarakat perlu juga untuk mengetahui kasus-kasus apa aja sih sebenarnya yang saya harus ke IGD. Bukannya apa, IGD semua resources terbatas. Supaya kita bisa melayani pasien yang benar-benar membutuhkan penanganan di IGD dengan lebih baik jadinya sebenarnya. Prinsipnya sih semua pasti kita akan tolong. Tapi tentu ada prioritas. Demikian saya kira, Stephen. Jadi jangan sampai ada persepsi yang buruk tentang rumah sakit. Siapa dimanapun dan rumah sakit apapun, memang tidak boleh ada lagi persepsi buruk tentang pelayanan atau penolakan pasien di IGD. Karena ada alasan-alasan tertentu mengapa dokter-dokter ataupun tenaga kesehatan di IGD itu tidak cepat-cepat melayani seorang pasien karena ada faktor ataupun ada alasan-alasan tertentu yang memang mendasarinya. Mungkin begitu ya dok ya. Betul, jadi betul. kita harus membuka lebih open minded, membuka pikiran lebih terbuka lagi bahwasanya kita pun kita boleh care dengan diri sendiri dok ya, tapi kita pun harus care dengan orang lain. Artinya barangkali ketika menjadi pasien, ada pasien yang lebih membutuhkan. Betul. Seperti itu. Jadi jangan ego-ego lah kalau gampangnya seperti itu. Oke, sebelum terakhir Dokter Wahyu. Ya. Kan setelah setelah ditangani IGD kasus-kasus bedah misalkan. Ya. Dia dibawa ke harus OKA emergency Cito gitu dok. Ya. Gitu. Yang seperti apa yang mungkin ada pengalaman yang paling berkesan dok atau paling teringat dok ketika ada pasien OKA Cito yang dibawa ke ruang operasi dok sebagai seorang ahli bedah. Kalau saya berbicara sebagai dokter bedah, sebenarnya apapun Cito, gak ada alasan dokter bedah itu harus segera menangani. Tapi dengan kriteria standar untuk bisa masuk ke kamar operasi. Nah, bukan berarti kita kadang-kadang masyarakat mengatakan ini lama, bukan lama juga. Kadang-kadang kita butuh untuk menstabilkan dulu. Kadang-kadang kita juga butuh untuk apakah ini layak untuk masuk ke kamar operasi. Apakah dokter biusnya kadang-kadang juga butuh minta waktu dulu untuk puasa dulu 4 jam, 3 jam. Nah, sebenarnya semua pasti akan ditangani segera. Cuma kan ada yang harus yang segera situ banget yang memang pokoknya saya harus menyelamatkan nyawa nih pasien. Mau dia baru makan mau apa. Nah, ada seperti begitu. Bodoh amat pokoknya nih. Yang penting selamat dulu. Mau punya penyakit jantung apa nanti dulu, yang penting saya mau menyelamatkan nyawanya dulu. Tapi ada juga yang emang gawat tapi dia butuh penanganan untuk memperbaiki keadaannya biar nanti hasilnya baik. Nah, kadang-kadang butuh waktu. Nah, jadi kadang-kadang masyarakat tuh ini lama kok yang ini cepat sekali langsung datang langsung ini. Beda dulu, saya ini mau ngancam nyawa yang kalau tidak segera ditangani, kalau seperti kayak contoh perdarahan hebat, nggak mungkin kita tunggu ditunda operasinya untuk perbaikan KU. Itu orang dia sudah perdarahannya udah banyak. Nah, itu kan mau dia tidak ada persiapan sama sekali, itu mah harus langsung segera ditangani. Karena ini prinsipnya untuk menyelamatkan nyawa. Tapi kalau Cito tapi masih bisa diperbaiki sedikit untuk memperbaiki dengan harapan hasilnya nanti baik. Nah, setelah dioperasi. Iya. Nah, jadi kalau pengalaman yang paling pengalaman selama jadi dokter bedah, ya kalau saya bisa menangani pasien itu selamat, itu perasaan tuh ada kebahagiaan sendiri ada. Ya, luar biasa nih. Kok saya bisa menangani kayak gini ya. Iya. Tapi kalau ya biasalah kalau dokter bedah kan kalau akhirnya pasiennya meninggal, ya kadang-kadang sedih. Aduh, kenapa harus saya? Kenapa? Kadang-kadang begitulah punya perasaan. Wajar lah manusia. Ada feeling guilty atau feeling apa gitu. Ya, pasti feeling bad lah. Nggak mungkin mana ada dokter yang pengen pasiennya tambah jelek kan, nggak ada. Pasti dokter pengen pasien itu yang terbaik buat pasien. Nggak ada dokter yang pengen pasiennya itu akhirnya
memburuk nggak mungkin. Betul. Pasti akan yang terbaik ya. Itulah. Oke. Tampaknya kita udah banyak berbicara panjang lebar tentang IGD dan sepertinya kalau bahas tentang IGD itu nggak ada selesai-selesainya, Dok. Menarik sekali yang disampaikan oleh Dokter Wahyu dan juga Dokter Johari di sini tentang IGD dan kapan pasien itu, masyarakat khususnya yang warga Indramayu itu datang ke IGD seperti itu. Sebelum kita tutup, Dok, saya ada sedikit katakan ini sebuah game, Dok. Sebetulnya saya akan sebutkan satu kata kepada dokter-dokter di sini, pada narasumber, dan ini nggak ada di briefing ya. biar agak-agak sedikit heart rate-nya menaik lah. Saya akan sebut satu kata dan sebutkan kata yang terlintas pertama kali di benak narasumber, di benak dokter-dokter semua ketika kata tersebut diucapkan. Oke, kita mulai dari Dokter Wahyu dulu. Rumah sakit, Dok. Sakit tempat pasien untuk berobat. Tempat pasien untuk berobat. Iya. Dokter Johari, emergensi. Hidup. Why hidup, Dok? Saya maunya semua yang ke emergency itu berhasil ditangani dan survive. Sedih kalau memang pasien meninggal di IGD. Oke, Pak. Ya. Mas life, Ya. mas harus hidup. Harus hidup. Oke. Dokter Wahyu, pelayanan Pelayanan terbaik. terbaik. Karena sebagai dokter kita harus berikan pelayanan terbaik ke pasien. Pelayanan terbaik pada pasien. Ya, itu yang harus diberikan. Oke. Dokter Jo, kayaknya deg-degan nih. Takut. Santai. Santai. Integritas, Dok. Dedikasi. Dedikasi. Kenapa mesti dedikasi, Dok? Oh, Ya, karena integritas itu terbentuk dari dedikasi yang baik. Nah, kita bekerja dengan dedikasi yang baik, kita bekerja dalam hal pelayanan dan semua dedikasi dengan baik akan menimbulkan integritas pelayanan yang lebih baik lagi. Oke. Ya. Terakhir untuk semuanya, amal ibadah, Dok. Kita kan bekerja sebagai dokter itu juga salah satunya setiap kita bekerja itu kan salah satunya adalah untuk mencari Untuk amal ibadah. Jadi suatu suatu pengabdian, suatu ibadah pada Tuhan, Kepada gitu Tuhan ya, Dok, ya. Kalau kita tidak punya pemikiran untuk amal ibadah, mungkin ngaco kita ntar Iya, kerjanya kita karena amal ibadah itu penting buat yang kita yang beragama. Dengan kita berpegang pada amal ibadah, mungkin kita akan memberikan yang terbaik buat pasien. Ya. Oke. Wow, menarik sekali pembahasan kita tentang IGD kali ini bersama Dr. Wahyu Waspodo yang merupakan kepala instalasi gawat darurat RSUD Indramayu dan Dr. Johari Tony sebagai dokter jaga IGD. Sebelum kita tutup, kita akan mendengar statement dari para narasumber kita. Sekalian, Dok, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Pesan-pesan apa yang ingin disampaikan pada masyarakat? Mangga mulai dari Dr. Johari dulu. Menurut saya penting sekali masyarakat untuk mengetahui cara bagaimana hidup yang sehat sebenarnya. Oke. Tujuan akhir untuk jangka panjang sebenarnya rumah sakit itu tidak banyak yang datang untuk mengunjungi. Itu bukan berarti rumah sakit pelayanannya jelek, tapi masyarakatnya sehat, masyarakatnya kuat. Itu harapan untuk jangka panjang. Jadi mengerti soal kesehatan, promotifnya bagus, preventifnya bagus, sehingga kita kuratif itu kita berkurang. Masyarakat harus tahu bahwa rumah sakit itu ibarat pemadam kebakaran. Oke. Kita bekerja setelah terjadi kebakaran. Rumah sakit itu memberikan pelayanan setelah masyarakat sakit. Yang bagus adalah masyarakat mencegah supaya tidak terjadi dalam tanda petik itu kebakaran. Nah, contohnya seperti itu, gampang sekali. Seperti apa? Demam berdarah. Kita harus PSN supaya tidak terjadi demam berdarah. Kalau terjadi demam berdarah, orang ke rumah sakit. Kita ini ibarat pemadam kebakaran yang kita bekerja setelah sudah terjadi kebakarannya. Lebih bagus lagi kalau masyarakat itu mencegah sehingga tidak terjadi kebakaran. Itu yang lebih bagus. Masyarakat yang bagus adalah masyarakat yang membutuhkan pelayanan rumah sakit itu seminimal mungkin. Karena apa? Mereka tahu dan melaksanakan pola hidup yang baik sehingga masyarakat sehat. Kedepannya harusnya kita semua punya cita-cita seperti itu. Kedepannya kita Ya, seperti itu, prevensi terima kasih. lebih Ya, baik dibandingkan kuratif. betul. Oke, luar biasa. Ya, Wow, betul. Dr. Johari, terima kasih. Dr. Terima Wahyu, kasih. closing statement-nya untuk masyarakat Indramayu. Saya Indramayu karena saya sebagai kepala IGD, Oke. saya berharap masyarakat Indramayu
memanfaatkan rumah sakit IGD Rumah Sakit RSUD Indramayu untuk hal-hal yang memang gawat darurat dan pencegahan kecacatan pada pasien. Percayalah, kita pasti akan memberikan yang terbaik asal sesuai dengan kriteria gawat darurat, sesuai kepanjangan dari instalasi gawat darurat. Jadi masyarakat Indramayu jangan merasa pesimis dulu terhadap rumah sakit kita. Yakinlah rumah sakit kita rumah sakit yang menurut kami yang terbaik, menurut kami menurut saya sebagai Pak IGD saya sudah merasa ini kita termasuk yang terbaik. Menurut saya, menurut kami yang bekerja di RSUD Indramayu. Rumah sakit terbaik memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat Indramayu. Harus buat Indramayu, buat masyarakat Indramayu kok, bukan buat siapa-siapa. Betul sekali. Untuk masyarakat Indramayu. Oke, terima kasih Dr. Wahyu Waspodo, spesialis bedah, dan Dr. Johari Tuhan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kalau kita bahas lebih lanjut, nggak bakal selesai podcastnya, karena sangat menarik sekali pembahasan kali ini. Oleh karenanya kita akhiri saja sampai di sini. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda Sobat RSUD Indramayu, dan nanti kita akan membahas tentang yang tema-tema menarik lainnya. Tetap di Pors Podcast RSUD Indramayu. Akhirnya saya tutup. Saya Dr. Stephen Saputro dan Dr. Johari, Dr. Wahyu undur diri, dan sampai jumpa. Indramayu bermartabat.